terkait Gus Miftah yang mengolok-ngolok dan menyebut kata goblok ke pedagang es teh tersebut. Ya. Semenjak kejadian tersebut, sang bapak penjual es teh tersebut dibela orang-orang hingga banyak konten kreator untuk memberikan bantuan pada penjual es teh tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asabiku semua, seperti yang sudah diketahui bahwa baru-baru ini Gus Miftah tengah viral karena mengolok-olok seorang pedagang es teh di dakwahnya. Karena peristiwa tersebut membuat banyak sekali komentar-komentar kritik netizen dan menyerbu akun Instagram pribadinya Gus Miftah. Azabiku semua, terkait Gus Miftah yang mengolok-ngolok dan menyebut kata goblok ke pedagang es teh tersebut. Ya. Semenjak kejadian tersebut, sang bapak penjual es teh tersebut dibela orang-orang hingga banyak konten kreator untuk memberikan bantuan pada penjual es teh tersebut. Ya, sahabat semua rahmati Allah, jelas ya, di sini kami tidak membenarkan cara dakwah yang dipakai Gus Miftah karena bukan tempatnya, apalagi jika konteksnya kajian. Di sini kami tak hanya mengkritik Gus Miftah ya, melainkan juga para penjual yang dagang untuk dikasihani karena hal tersebut merupakan mental miskin. Kenapa? Menurut kami, kejadian Gus Miftah dan penjual es teh tersebut, jangan kita itu melihat di satu sisi ya sahabatku semua, melainkan juga sisi lainnya. Sahabatku semua, mental miskin ini jangan sampai kita biarkan di dalam seseorang. Karena Islam mengajarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ya, itu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ashabiku semua, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, meminta-minta itu haram ya, pada asalnya. Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan penting yang hampir darurat. Namun kalau tidak darurat atau tidak penting seperti itu, maka tetap haram. Nabi SAW juga bersabda, "Fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla." Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama dibanding tangan yang di bawah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami juga menegaskan bahwa kami tidak membicarakan soal si bapak penjual es teh dan Gus Miftah. Ya. Melainkan soal orang-orang bermental miskin. Seseorang yang berdagang, lalu ia minta diborong dalam suatu acara tertentu, itu bukan lagi berdagang, melainkan minta-minta. Ya. Azabiku semua, ada riwayat kisah, suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mendatangi Rasulullah untuk meminta-minta. Rasulullah tidak membentak dan menyuruhnya pergi, pun tidak langsung memberinya uang. Rasulullah SAW malah bertanya kepadanya tentang apa yang dimilikinya. Laki-laki dari kaum Ansor tersebut menjawab bahwa di rumahnya hanya ada sehelai kain kasar untuk selimut dan sebuah gelas untuk minum. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki dari Ansor itu untuk mengambil dua benda yang dimilikinya itu.
Rasulullah lantas melelang dua benda itu. Salah seorang sahabat bersedia membayar 1 dirham. Tidak puas dengan itu, Rasulullah menawarkan kembali kain dan gelas tersebut. Lalu harta laki-laki Ansor itu laku 2 dirham. Belikanlah yang 1 dirham makanan, lalu berikan kepada keluargamu. Lalu belikanlah 1 dirham yang lain sebuah kapak, lalu bawakan kepadaku. Perintah Rasulullah sambil menyerahkan 2 dirham kepada laki-laki peminta dari Ansor itu. Ya. Azabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian, laki-laki Ansor itu datang kepada Rasulullah dengan membawa kapak. Rasulullah SAW lalu mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut. Maka jadilah ia kapan utuh. Laki-laki Ansor itu diperintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar dengan kapak itu, lalu menjualnya. Pergilah, carilah kayu bakar dan jualah. Dan aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Titah Rasulullah SAW. Azabi semua, laki-laki dari Ansor itu menuruti semua perintah Rasulullah SAW. Ia pergi mencari kayu bakar dan menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah 15 hari berlalu, ia baru menemui Rasulullah SAW dengan membawa uang 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ini lebih baik untukmu daripada engkau datang meminta-minta, kata Rasulullah. Asabi semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat cara Rasulullah. Rasulullah tidak ingin melihat umatnya menjadi seorang peminta-minta. Ya. Rasulullah memberikan solusi, cara. Bagi Rasulullah bekerja, apapun itu pekerjaannya asal halal, itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya. Asabi semua, kami juga mengkritik para konten kreator yang menjadikan kesedihan seseorang menjadi sebuah komoditas. Ya. Sebagai contoh, orang yang membuat konten membeli jualan seseorang terus dengan narasi sedih. Ya. Contoh tersebut malah membuat dampak ke cara berpikir orang-orang jadi salah, sehingga orang yang bermental miskin diwajarkan. Yang ditakutkan yaitu nantinya gara-gara hal tersebut membuat orang-orang yang merasa hidupnya lebih susah, lebih perlu bantuan, malah datang ke siapapun. Dan itu termasuk tindakan keliru. Sabi Gusuman rahmatullah, itulah sifat manusia, khususnya manusia Indonesia. Perasa, mudah tersentuh, dan menurut riset terbaru, orang Indonesia adalah orang yang paling dermawan di dunia. Mudah membantu orang tidak dikenal. Hingga tak jarang ada kasus orang kena tipu, padahal niat awalnya membantu. Ya. Sabi semua, karakter yang macam inilah yang dilihat oleh para penjual cerita itu untuk disuguhkan, sehingga bisa mendapat umpan balik dari target. Lalu menggunakan atensi yang sudah didapat untuk kebutuhan yang diinginkan. Ya. Contoh waktu kontes menyanyi sajalah. Sering diceritakan bagaimana latar belakang si penyanyi, ya, sampai didatangkan keluarganya. Tujuannya tentu untuk menarik simpati dan membuat orang beramai-ramai mendukung si penyanyi. Mengirim SMS berkali-kali, ya, hingga akhirnya menguntungkan si penyelenggara juga. Padahal kalau dipikir-pikir asabiku semua, apa hubungannya cerita sedih yang dimiliki dengan kontes nyanyi? Harusnya suaranya yang dinilai toh. Ya, tapi karena karakter manusia Indonesia yang macam itu, ya akhirnya dimanfaatkan. Ya. Atau macam kasus si anak SD yang menyebut, ya, waktu itu menyebut ikan, ya, di depan presiden. Ikan apalah itu namanya, ya. Banyak komentar dan si anak dijadikan meme di berbagai akun medsos.
Lalu muncul berita kalau si anak cacat, punya kekurangan, dan keluarganya pun memprihatinkan. Ternyata semua itu hanya drama yang dibuat agar komentar dan meme itu tidak semakin berlanjut. Ya. Memang waktu itu intensitas komentar dan beredarnya meme itu jadi menurun setelah ada kabar itu. Ya. Ini jadi bukti kalau cerita sedih itu memang menjual dan gampang mendapat perhatian. Ya, sahabat semua rahmati Allah. Sebetulnya itu tidak jelek. Karena menandakan masih ada kebaikan dalam diri seseorang kalau ia masih mudah tersentuh. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika terlalu gampang tersentuh karena cerita sedih. Ya. Tak mampu membedakan mana yang benar dan yang tidak. Akhirnya dimanfaatkan hidupnya. Ya. Azabiku semua, terakhir, bukan Islam jika tidak mengajarkan keseimbangan. Orang kaya diperintahkan untuk gemar bersedekah. Di sisi lain, kaum jelata dilarang meminta-minta. Agama dan budaya manapun pasti sepakat bahwa mental pengemis itu bukan sebuah kemuliaan. Ya. Di mana-mana pengemis akan dipandang rendah dan hina. Sementara Allah menginginkan umat Islam tampil sebagai pribadi mulia. Mulia sebagai orang kaya yang gemar bersedekah. Mulia sebagai orang miskin yang pantang meminta-minta. Ya. Jelaslah, kemiskinan bukan aib. Ya. Saatnya orang beriman mampu mengikis mental pengemis dari sanubari. Tanamkan kalimat berikut ini dengan mantap. Biar miskin, aku pantang mengemis. Ya, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kejadian ini pasti banyak hikmah yang kita ambil, yang kita dapat, yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak kepada sahabat semua, ayo kita berpikir jangan hanya pada satu sisi saja, tapi melalui dua sudut pandang yang luas. Karena momen-momen seperti ini nih, kalau kita berpikir sempit, ya tidak berpikir luas, ya, mentoknya ya cuman sampai di situ saja, nggak mau melihat pengaruh yang lainnya nanti seperti apa. Sahabat semua, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.